Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi break dan juga continue di Golang. Apa itu break dan juga continue? Break dan continue adalah kata kunci yang bisa digunakan dalam perulangan. Jadi teman-teman di dalam perulangan itu bisa menggunakan kata kunci yang namanya break atau juga continue. Nah, pertanyaannya untuk apa break dan continue ini? Nah, break digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan. Jadi kalau misalnya ketika dalam perulangan di tengah-tengah kita menemukan kata kunci break, maka perulangan itu secara otomatis akan berhenti. Tidak peduli akan ada misalnya ratusan perulangan selanjutnya, pokoknya langsung dihentikan perulangannya kalau menemui kata kunci break. Nah, lantas apa itu continue? Nah, berbeda dengan break, kalau break itu kan langsung dihentikan semua perulangannya. Kalau continue, dia menghentikan perulangan yang saat itu sedang berjalan. Artinya apa? Artinya dia akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Jadi kalau di bawah blok kode program continue itu ada banyak kode programnya, itu akan dihentikan semuanya. Tapi dia akan lanjutkan ke perulangan selanjutnya. Tapi tenang aja, yang post statement tetap akan dieksekusi. Contohnya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu dari kode program yang break ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi contohnya di sini kita melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari 10, artinya sampai 9. Lalu ketika menemui i-nya sama dengan 5, kita break. Nah, artinya apa? Artinya walaupun kondisinya dia sampai 10, tapi harusnya ketika perulangannya menyampai 5, dia akan di break. Artinya harusnya cuma nyampe 0 sampai 5. Ketika nyampe 5, dia di break. Ketika di break, bahkan kode program yang di bawahnya pun tidak akan dieksekusi. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Oke, kita buat break, nama filenya, lalu di sini kita bikin perulangan. For i sama dengan 0, yaitu i kurang dari 10, i++. Lalu di sini kita akan print line perulangan ke i seperti ini ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ini akan keluar semua dari 0 sampai 9. Nah, kalau kita tambahkan di sini if i sama dengan 5, lalu kita break, hasilnya adalah kalau kita running, nah lihat, dia akan sampai ke 5 sebenarnya, cuma kebetulan pas 5 dia di break, jadi nggak sempat di print di sini. Nah, kalau kondisinya ininya di bawah sini, mungkin dia sempat ke print dulu si breaknya, si ini ya, perulangannya. Jadi kalau kita running, nah lihat perulangan kelimanya sempat ke print dulu, tapi karena tadi posisinya di bawah ini, jadi dia tidak sempat ke display ya. Nah, jadi break itu beneran menghentikan perulangannya. Tidak peduli sampai berapa lama, berapa banyak perulangannya, kalau menemui kata kunci break, pokoknya akan otomatis dihentikan perulangannya. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman pengen bikin program yang memang ketika kondisi tertentu, teman-teman pengen hentikan perulangannya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan continue, cara menggunakannya. Sederhana, mirip kayak break, cukup teman-teman ketikkan kata kunci continue. Cuma bedanya, kalau teman-teman menggunakan kata kunci continue, dia akan di skip ke bawahnya, dia akan lanjutkan ke perulangan selanjutnya. Artinya, si post statement ini tetap akan dieksekusi. Jadi intinya kalau menemukan continue, yang bawah otomatis di-ignore semuanya, tidak akan dieksekusi, lanjutkan langsung ke post statement, habis itu cek lagi kondisi ke selanjutnya, perulangan selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini, kita melakukan perulangan dari 0 sampai 9, ya, kurang dari 10, jadi sampai 9, lalu kita cek di sini, kalau i di modulo 2 sama dengan 0, artinya sisa baginya ya, kalau dibagi 2, sisa baginya 0, artinya genap ya, bisa dibagi 2, maka kita continue. Artinya apa? Artinya, kalau dia genap, maka tidak akan di print perulangannya. Kalau misalnya dia ganjil, baru di print perulangannya. Jadi harusnya kita akan menampilkan semua kata kunci yang angka yang ganjil. Oke, kita coba. Saya akan membuat file baru, namanya continue.
Oke, kita akan buat perulangan lagi seperti tadi. I 0, I kurang dari 10, I plus plus. Ya. Print line, perulangan ke I. Lalu kita coba tambahkan jikalau I-nya di modulo 2 sama dengan 0, maka kita continue. Artinya lanjutkan. Artinya ini akan di skip. Post statement-nya akan dieksekusi langsung. Kita running. Nah, lihat yang keluar hanya yang ganjil. Kenapa? Karena ketika menemukan angka genap, dia akan di continue. Artinya yang di bawah sini tidak akan dieksekusi. Jadi ini cocok banget nih. Kalau teman-teman pengen memang nge-skip perulangan saat itu, lalu dilanjutkan ke perulangan selanjutnya. Jadi kalau kita ganti, ini misalnya sama dengan 1, dia akan keluar semua angka yang genap. Nah, seperti ini ya. Ini angka genap doang. Kalau 0, ya angka ganjil semua. Jadi itu kata kunci break dan continue. Break untuk menghentikan seluruh perulangan, continue untuk menghentikan perulangan saat ini, dan akan langsung dilanjutkan ke post statement, dan dilanjutkan ke perulangan selanjutnya. Next, kita akan membahas tentang function di Golang.